Panjang truk terjadi di SPBU Kebun Sayur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin pagi. Demi membeli solar, para sopir truk mengaku sudah mengantre lebih dari 24 jam. Para sopir truk mengaku sudah mengantre untuk membeli solar sejak Minggu pagi. Sopir truk mengaku selama ini tidak pernah mengantre solar selama ini. Para sopir truk berharap stok solar di tempat pengisian bahan bakar bisa ditambah untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi saat ini. Selain truk, sejumlah kendaraan roda 4 lainnya juga ikut mengantre. Pokoknya dari kemarin sore atau tadi malam? Kemarin pagi, antrinya dari belakang sana ujung, jam 10. Jam 10 pagi? Jam 10 pagi di ujung sana. Ya mungkin ditambah kuota, karena kita mau jadi ibu kota, Pak. Masa begini? Kita enggak masuk kita, mau jadi ibu kota begini ngantrian. Kita mau maju, kita mau kerja. Sebelumnya sejumlah sopir truk yang mengantre di SPBU Gunung Malang, Balikpapan kecewa setelah gagal membeli solar pada Minggu petang. Padahal para sopir truk telah mengantre sejak pagi. Supir truk mengaku sejumlah pekerjaannya terhambat akibat mesti mengantre yang begitu lama di SPBU demi mendapatkan solar. Para sopir berharap pasokan solar dapat kembali normal. Dari pagi, dari jam 9 ya? 9. Jam 9 kita ngerti. Ini infonya sekarang habis atau gimana? Habis, bilangnya sih habis. Jadi nunggu buat besok lagi ya? Besok lagi bilang. Sedangkan kita pakai solar paling, kita lah makanya 3 hari sekali kalau bisa ngantri terus gitu lah. Ya kan? Apalagi posisi kita kalau ngantri nggak bisa kerja. Kita antri kadang 2 hari, 3 hari baru dapat. Itu yang buat susah sih menurut saya. Apalagi kita kalau dipikirkan mobil setoran. Belum kalau kendala hujan. Kalau hujan aja kita nggak bisa kerja, apalagi kayak gini antri solar ini kan kerjaan mati. Nggak dapat uang. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Paulina Jaro di Balikpapan, Kalimantan Timur. Paulina, berdasarkan informasi petugas di SPBU, sebenarnya apa penyebab kelangkaan stok solar hingga saat ini? Baik, Juno dan juga saudara, kalau terkait penyebab dari kelangkaan solar subsidi ini, kalau kita melihat dari keterangan yang disampaikan oleh pihak Pertamina pada Rabu 23 Maret kemarin, tepatnya ada saat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga sopir truk bahwa memang adanya pengurangan kuota solar tahunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun berapa total dan kenapa sebetulnya ada pengurangan ini, tentunya dari pihak Pertamina sudah memastikan bahwa tidak mempengaruhi stok dari solar subsidi ini. Saat ini stok dari solar subsidi ini memang masih mencukupi dan Pertamina sebagai pihak yang hanya menyalurkan lalu kemudian menyediakan dan mengendalikan, ini tentunya menunggu regulasi dari regulator dalam hal ini BPH Migas yang kemudian akan menambah kuota sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas. Namun sejauh ini sudah ada upaya dari pihak Pertamina sendiri bahwa memang di pekan ketiga bulan Maret ini sudah ada kelebihan salur 23% dari total kuota tahunan, yaitu sebesar 27.849 kiloliter atau yang sebelumnya 60 kiloliter per hari, kini menjadi 80 kiloliter per hari. Keterangan ini juga tadi kami dapat dari pihak SPBU di Kebun Sayur bahwa memang sebelumnya di SPBU Kebun Sayur ini hanya melayani 8 kiloliter per hari saja, namun sudah ada penambahan sekitar 16 kiloliter, Juno. Ya, Paulina, hingga saat ini apa yang telah dilakukan pihak Pertamina untuk mengatasi kelangkaan solar di wilayah Kalimantan Timur? Baik, yang dilakukan oleh pihak Pertamina hingga saat ini informasi yang kami dapat bahwa memang sudah ada pertemuan dengan Pemkot Balikpapan dan juga dari Pemkot Balikpapan saat ini sudah menyurati BPH Migas terkait untuk penambahan kuota solar subsidi yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Tidak hanya itu, dari Pertamina Kalimantan ini juga sudah menambah satu SPBU lagi di kilometer 13 arah Balikpapan dan juga Samarinda, yang kemudian saat ini sedang dalam tahap administrasi dan direncanakan akan difungsikan pada 1 bulan ke depan, yaitu juga melayani penyaluran solar subsidi ini. Selain itu juga Juno, untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi dan juga antrian panjang yang disebabkan oleh kelangkaan dari solar ini, Pertamina juga menyediakan kartu kendali begitu yang saat ini juga sudah difungsikan. Fungsi dari kartu kendali ini adalah untuk memastikan bahwa
tidak ada pembelian yang berlebihan ataupun yang berulang dalam satu hari. Dalam artian ini satu nopol ini hanya menggunakan satu kartu kendali yang mana ketika digunakan akan dibatasi kuota harian yang bisa dibeli. Semisal untuk kendaraan roda 6 ini hanya maksimal 200 liter saja. Selebihnya baru bisa dibeli kembali besok. Juno. Ya terakhir Paulina, dapat Anda gambarkan bagaimana situasi kelangkaan ini membuat truk itu mengantri? Berapa panjang antrean di setiap SPBU terhadap sopir-sopir truk yang harus mengantri untuk mendapatkan solar subsidi ini? Baik, kalau dilihat dari pengamatan kami hari ini tadi, antriannya masih cukup panjang, namun memang kondisi ini sebetulnya lebih parah pada tiga pekan kemarin, Juno, sebelum adanya demonstrasi dari pihak truk maupun juga dari sopir truk maksud kami dengan mahasiswa. Saat ini memang masih panjang, namun untuk durasinya ini sedikit berkurang. Yang sebelumnya bisa mencapai 3 hari, ini sopir harus menunggu dan harus bermalam. Namun saat ini memang hanya 1 hari saja atau maksimal 24 jam. Keterangan dari kami terima, dari sopir truk bahwa memang mereka saat ini mengantri hanya dari pukul 10 pagi, lalu kemudian di hari esoknya pada pukul 8 pagi ini sudah kemudian menerima solar subsidi begitu. Juno, artinya sudah ada perubahan dengan adanya penambahan kuota dari Pertamina sejauh ini. Juno. Baik, sopir truk harus rela mengantri selama 24 jam untuk mendapatkan pasokan solar bagi kendaraannya untuk mengemudikan truk yang akan mengantarkan sejumlah barang. Terima kasih rekan Paulina Jaru dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.